Halo K-Lover, jumpa lagi di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Opening episode kali ini, kelihatan kalau Hisu ini sangat terkejut saat tahu bahwa suaminya Han Ji-young ini telah berbohong kepadanya. Ternyata Ji-young lah yang membawa Lee Hye-jin, ibu kandung Ha Jun ini masuk ke rumahnya. Karena hal tersebut, Hiso akhirnya mengalami keguguran dan pendarahan itu terjadi lantaran ia stres dan tekanan yang diterima oleh Hiso selama ini. Hiso berniat buat ninggalin Hyo-won dan membawa Ha Jun bersamanya. So-hyun pun berjanji akan membantunya dan tetap berada di sisi Hiso apapun yang terjadi. So-hyun juga berusaha untuk menutupi hal tersebut dari keluarga besar Hyowon Group. Kemudian Han Jin-woo dan Ji-young ini memiliki pendapat berbeda tentang niat ayah mereka buat keduanya. Ji-young bilang bahwa dia pikir dia akan memberi Jin-ho presiden sementara karena ayah mereka tidak ingin dia memimpin. Namun Jin-ho tahu bahwa Ji-young menjadikannya presiden sebagai bagian dari kesepakatan dengan ibu untuk membawa ibu kandung Ha Jun masuk. Dia juga mengancam untuk ngasih tahu ke Hiso, tapi Ji-young menyatakan dia akan menggulingkannya jika Jin-ho ingin mempertahankan posisinya sebagai presiden. Sementara itu, So-hyun kecewa karena ibu mertua telah ngasih tahu ke Hiso seluruh kebenaran tentang suaminya Hiso dan kesepakatannya. Hiso akhirnya meninggalkan Hyowon untuk memulihkan diri dari keluarga dan memutuskan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Saat itu pula Lee Hye-jin berusaha membantu Hiso meski Hiso masih merasa tidak nyaman dengan keberadaannya. Hye-jin sendiri tampak prihatin dengan kejadian yang menimpa Hiso. Ji-young ingin tahu di mana istrinya berada. Dia cemas karena tidak bisa menghubungi Hiso. Kemudian So-hyun datang dan mengatakan kepada Ji-young bahwa Hiso telah pergi untuk sementara waktu dan dia harus tetap diam sampai Hiso membuat keputusan. Sekali lagi, Ji-young mengancam hidupnya tapi So-hyun tidak diganggu dan pergi. Karena merasa cemas, Ji-young lantas mencoba menyalahkan ibunya. Ibunya lah yang telah merekayasa kematian Lee Hye-jin 6 tahun lalu. Ji-young juga menuduh ibunya lah orang yang telah membawa Hye-jin masuk ke rumah. Tentu saja ibu itu tidak habis pikir mengingat Ji-young lah yang melakukan semua itu dan kini malah menuduhnya. Jin-ho kemudian mendapati Sung-tae tentang mencuri berlian keluarga. Sebagai balasannya, Jin-ho memintanya untuk memata-matai Ji-young untuknya. Sung-tae menemukan bukti bahwa Ji-young gay. Dan dia mengasih tahu ke Jin-ho, dia bilang dia menemukan banyak foto pria berotot di ponselnya. Tapi tentu saja ini sepertinya nggak benar dan itu mungkin terkait dengan perkelahian jalanan ilegal Ji-young. Akhirnya setelah seminggu, Hiso kembali ke rumah dan langsung memeluk anaknya. Ji-young memeluk istrinya dan mengatakan padanya bahwa dia merindukannya. Hiso berusaha bersikap biasa aja seolah nggak terjadi apa-apa. Bahkan Ji-young pun masih menganggap Hiso sedang hamil yang merencanakan sesuatu, makanya dia bersandiwara di hadapan Ji-young. Rapat dewan akhirnya tiba. Mereka membacakan surat wasiat ketua. Belum diketahui pasti apa isinya, tapi terlihat Ji-young menangis di dalam mobil. Bisa jadi dia gagal untuk menjadi presiden terpilih. Mengingat ketua pernah berkata kepada So-hyun bahwa Ji-young tak akan pernah bisa menjadi presiden. Kemudian So-hyun menelpon Ji-young dan ngasih tahu bahwa Jak-kyung ada di rumahnya dan dia harus datang menyelesaikannya sendiri. Ketika Ji-young tiba, dia langsung mencaci maki Jak-kyung dan memintanya pergi. Jak-kyung meminta putranya kembali dan So-hyun ini biasa aja mengawasi dengan tenang. Kemudian Hiso masuk. Kang Jak-kyung menyebut Ji-young sebagai ayah yang buruk. Ji-young menjadi frustasi dan meraihnya, tetapi kemudian Hiso berteriak dan ngasih tahu ke Jak-kyung bahwa dia akan membunuh siapa saja yang mencoba mengambil miliknya. Di ending, Suster Emma ini menceritakan bahwa kematian adalah takdir yang tak terhindarkan. Kematian akan terjadi di masa depan, dan terlihat Ha Jun sedang berduka di pemakaman dengan kalung kuku kuda di sekelilingnya. Adegan ini memperlihatkan Hiso terkapar di lantai di mana ada banyak darah di dekatnya. Kesimpulannya, pembunuhan yang diceritakan Suster Emma terlihat 2 korban. Nah, jika Hiso selamat, apakah korban satunya lagi adalah Jak-kyung? Mengingat Ha Jun berduka di pemakaman dengan kalung kuku kuda seperti yang udah Mimin sebutkan tadi. Dia kira-kira review main episode 8. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa support terus channel ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Terima kasih.